Nama Juliari Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia, ternyata sosok cukup gemilang di kancah politik, menapaki jejak di sejumlah posisi penting di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pria kelahiran Jakarta 22 Juli 1972 ini pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Jawa Tengah I meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Salatiga. Mulai terjun di dunia politik sejak 2003 dan 2008 sebagai anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan. Lalu dipercaya sebagai wakil bendahara umum partai pada tahun 2010. Sebelum berpolitik, Juliari terjun di dunia usaha, selesai pendidikan di Riverside City College USA pada tahun 1991 sampai dengan 1995 dan Chapman University USA tahun 1995 sampai dengan 1997. Juliari langsung bekerja di perusahaan yang memproduksi pelumas. Setelah itu menduduki sejumlah jabatan penting di beberapa perusahaan lainnya sebagai Direktur Utama di PT Arlito Perkasa Buana tahun 2003, PT Buana Energi tahun 2004, dan Komisaris Utama di PT Tridaya Mandiri tahun 2005. Selain bisnis dan politik, Juliari juga dikenal aktif di dunia olahraga, menjadi Ketua KONI Pusat di bidang Biro Promosi dan Pemasaran tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali bergabung bersama saya, Ishakan, di program Meet the VVIP. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari Batubara. Apa kabar Pak Menteri? Sehat Pak? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Iya, kita waktu itu sempat berbincang di awal pandemi ya Pak ya, yang masuk Indonesia. Sekarang sudah di penghujung akhir tahun, ini kita bertemunya masih dengan virtual nih Pak. Kesibukannya apa nih Pak untuk Kementerian Sosial sampai dengan saat ini? Sepertinya makin sibuk ya Pak? Ya sebenarnya kita sih pekerjaan kita tidak berubah ya. Artinya kita masih menjalankan program-program baik yang rutin, yang reguler maupun yang program-program khusus, khususnya lagi di bidang bantuan sosial dan juga melakukan evaluasi juga beberapa program yang sudah sedang berjalan. Tentunya kan evaluasi ini penting ya. Supaya nanti ke depannya programnya lebih baik lagi, ada kurang di mana kita perbaiki, mungkin ada target-target yang tidak masuk atau bagaimana. Di samping itu saat ini kan kita juga mempersiapkan karena akan ada pemeriksaan juga ya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya kira ini bagus, artinya teman-teman BPK masuk pada saat kita berjalan, sehingga ini nantinya hasil pemeriksaannya bisa menjadi perbaikan ya bagi kami begitu. Kalau sejauh ini nih Pak, dari kinerja Kementerian Sosial semenjak masa pandemi masuk ke Indonesia, sampai dengan saat ini evaluasi apa Pak yang sebenarnya harus diperbaiki Pak Menteri? Ya, sebenarnya kalau bisa dibicarakan evaluasi itu, yang pertama kan harus diingat dulu bahwa kita ini masuk ke dalam satu situasi yang darurat, ya, yang emergensi. Jadi bukan normal, ya. Sehingga kerangka berpikir kita juga harus kerangka berpikir darurat, ya. Bukan satu situasi yang normal, business as usual, ya. Sehingga misalnya beberapa program tambahan, tentunya ini mekanisme programnya beda. Artinya misalnya baik dari sisi pengadaan barang dan jasa, kemudian juga dari sisi data, ini beda. Artinya apa? Misalnya kalau keadaan normal, pengadaan barang dan jasanya harus tender, sekarang tidak, ya, karena memang dimungkinkan dalam keadaan darurat, ya.
Kemudian misalnya data dalam keadaan normal itu Kementerian Sosial hanya berpatok kepada DTKS kami saja, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, sekarang tidak, ya. Jadi ini dua hal yang paling utama, paling signifikan yang kami jadikan pedoman saat ini. Sehingga tentunya, nah memang karena kondisi darurat, seringkali itu penilaiannya secara normal, ya. Ini yang kadang bukan pembelaan diri, ya. Tapi publik, masyarakat dan juga media harus paham, ya, bahwa kementerian-kementerian sekarang ini menjalankan program dengan situasi kedaruratan, sehingga tidak bisa dinilai seperti seakan-akan kita dalam situasi yang normal, ya. Ya kekurangan-kekurangan pasti ada, ya. Seringkali misalnya, Pak, kenapa yang sana dapat bantuan sini enggak, ya. Kalau dia nggak masuk datanya kan nggak mungkin dong, kan begitu. Baik, Pak Menteri, kemarin kan Presiden kan juga selalu menggaung-gaungkan untuk para kementerian dan juga menteri-menterinya selalu untuk bekerja keras begitu untuk menangani COVID ini, begitu ya Pak Menteri ya. Ada pesan-pesan khusus nggak Pak dari Presiden untuk Kementerian Sosial dalam kondisi seperti ini Pak Menteri? Ya, saya kira pesan khusus Presiden itu biasanya beliau kan orangnya simpel, ya. Yang pasti bahwa agar memastikan dengan anggaran yang ada, dengan program yang sudah direncanakan itu bisa benar-benar dampaknya terasa bagi yang menerima program, khususnya program-program bantuan, ya. Saya kira itu, dan tidak hanya Kementerian Sosial, sebenarnya kementerian-kementerian lain juga ada juga yang menjalankan program-program yang sifatnya bantuan, ya. Seperti yang terakhir kan ada Kementerian Koperasi, Kementerian Tenaga Kerja, gitu. Jadi ya kita semua bekerja saling mengisi lah. Apa yang sudah diisi Kementerian Sosial tidak diisi lagi oleh kementerian lain. Oke, ya. Apa yang belum diisi Kementerian Sosial diisi oleh kementerian lain. Jadi ini esensinya dari perintah Bapak Presiden bahwa seluruh kementerian lembaga, khususnya para menterinya, bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Baik, sebelum saya berbicara mengenai bantuan sosial Pak, boleh diupdate Pak ke kita Pak, bagaimana untuk perkembangan Bansos sampai dengan sekarang? Masih ada kendala di lapangan nggak Pak terkait dengan distribusi Bansos ke masyarakat, terutama sampai dengan ke pelosok-pelosok begitu Pak Menteri? Ya sebenarnya kalau kendala sih ada saja, tapi tidak banyak, ya. Semakin hari semakin baik. Yang harus diingat itu kita memberikan bantuan itu ke puluhan juta keluarga, ya. Jadi kalau misalnya ada 1-2 yang ribut atau teriak, ya wajar lah, kan nggak mungkin 100% sempurna, ya. Jadi publik juga harus paham bahwa Kementerian Sosial itu memberikan bantuan ke puluhan juta keluarga, bukan jiwa, ya. Kalau dikalikan jiwanya di atas 100 juta. Jadi kalau misalnya ada satu miss atau beberapa yang itu, ya wajar lah, ya. Kita juga masalahnya kita juga harus bekerja dengan cepat. Dalam situasi yang darurat, ya. Baik, Pak Menteri. Kalau program-programnya sebenarnya sudah jalan, ya. Program reguler PKH BPNT sudah jalan, kemudian program-program khusus atau program-program tambahan seperti kita kasih sembako di Jabodetabek berjalan sampai akhir tahun, kemudian program bansos tunai di luar Jabodetabek juga berjalan sampai akhir tahun. Yang sekarang adalah program bantuan sosial berupa beras untuk 10 juta keluarga PKH juga baru berjalan dan mudah-mudahan lancar sampai bulan November. Amin, amin. Untuk mengklarifikasi Pak, untuk bantuan itu sampai dengan akhir tahun ini atau akan diperpanjang kemudian Pak Menteri? Kalau untuk program reguler kan terus, ya, sepanjang tahun dan sampai tahun depan, sampai tahun depannya lagi, ya. PKH, BPNT itu kan terus. Kalau yang untuk bantuan sembako memang hanya sampai akhir tahun ini, kemudian beras juga sampai akhir tahun ini. Kemudian yang untuk bansos tunai itu rencananya akan diperpanjang sampai bulan Juni tahun 2021 yang sekarang sedang berjalan ini, yang menyasar 9 juta, ya, keluarga penerima manfaat ini akan diteruskan sampai bulan Juni 2021. Keluarga penerima manfaatnya kita naikkan dari 9 juta menjadi 10 juta. Oke, baik Pak Menteri. Kemarin kan Pak Presiden juga sudah menyiapkan anggaran, ya Pak, ya. Kalau nggak salah 203,9 triliun
Nah, ini khusus untuk PKH itu 29,138 triliun, betul ya Pak ya? Ya kurang lebih segitu. Sampai akhir tahun itu Pak? Sampai akhir tahun. Jadi kemungkinan nanti untuk yang 2021 kalau seandainya ada perpanjangan nanti ada anggaran baru begitu Pak? Oh iya, ya itu kan anggaran baru lagi nanti tahun 2021. Itu kan anggaran 2020 saja. Oke, baik. Pak Menteri, sampai sekarang kan masih ada begitu ya Pak ya, pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang mungkin belum mendapatkan bantuan sosial dari kementerian begitu Pak. Kalau saya boleh tahu ini miss-nya sebenarnya di mana sih Pak? Ya, ya kita nggak tahu juga ya. Artinya begini, itu kan semua data kan datangnya dari daerah. Ya, kalau ada yang mengaku sudah didata tapi tidak mendapatkan, ya saya kira itu silakan ditanya ke daerahnya, ya. Karena kita kan Kementerian Sosial tidak cari-cari data, ya. Jadi untuk data yang baru itu semuanya dari daerah. Jadi tapi begini, ini harus diluruskan. Nah, ya. Belum tentu yang terdaftar itu pasti dapat, ya. Jadi ini harus di media juga tolong bantu, ya, bahwa apabila dia didaftar belum tentu dia dapat juga. Nah, ini sering komunikasi di level bawah ini suka nggak pas. Ibu didaftar Bu, nanti Ibu dapat beras misalnya. Ternyata si petugas ini kan nggak tahu bahwa setiap daerah itu kan ada jatahnya kan begitu. Yang dia data 100, di situ jatahnya 50. Akhirnya apa? Yang 50 kan nggak dapat. Yeah. Sudah didata belum yang 50? Sudah. Mereka ribut kan begitu. Kenapa kita nggak dapat? Padahal tetap terdata. Nah, ini yang harus diluruskan. Oleh karena itu, ini komunikasi di bawah. Harus diperbaiki. Artinya harusnya begini ya, petugas pendataan itu, Bu, ini masih pendataan ya, gitu loh, ya kan? Atau Bapak ini masih pendataan. Nanti data ini akan diverifikasi dan divalidasi lagi. Nah, mungkin pada saat pendataan itu bicaranya kan beda. Ini untuk nanti Ibu dapat beras, nanti Bapak dapat sembako gitu loh. Nah, mereka sudah berharap. Salah nggak mereka? Ya nggak salah juga. Ya, yang salah yang mungkin komunikasinya. Nah, jadi tapi di mana saya juga tidak menyalahkan petugas di lapangan. Karena terus terang jenis bantuan ini kan banyak, ya, ada yang bantuan dari Kementerian Sosial, ada yang dari pemerintah provinsinya, ada yang dari pemerintah kabupaten kota, mungkin ada yang dari swasta, ada yang dari lembaga lain. Nah, jadi ini kan banyak nih, ya. Nah, jadi cuma memang harus dikomunikasikan dengan baik ke publik bahwa pendataan itu memang tidak berarti yang didata itu 100% akan dapat. Tapi begini, dari bulan Maret saya sudah sampaikan ke kepala daerah bahwa tolong daerah ini menggunakan anggaran-anggarannya untuk menutup warganya yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Nah, ini saya perhatikan daerah-daerah memang sudah ada yang menjalankan, ada yang masih setengah-setengah, ya. Sehingga apabila saling menutup, pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial, mungkin Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Tenaga Kerja dan yang lainnya, ternyata masih ada yang belum dapat bantuan yang menurut mereka terdampak. Ya, ini harus ditutup oleh daerah. Jadi tidak semuanya dilimpahkan semua ke pemerintah pusat, ya. Karena kan kita juga memiliki keterbatasan, dan tidak hanya keterbatasan anggaran, tapi keterbatasan waktu juga. Nah, sisanya yang mau dapat itu, ya tolong ditanggulangi oleh daerah dengan anggaran-anggaran masing-masing.